syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada Kepala Madrasah MA Al-Hidayah beserta staf, kepada Bapak Ibu Guru dan staf tenaga pendidikan MA Al-Hidayah serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 10, 11, dan 12. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan seminar training dan pemaparan program madrasah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan orang tua serta wali murid yang telah berkenan untuk menghadiri undangan kami. Perkenalkan, saya Alini Hifaz sebagai pembawa acara yang akan membantu kegiatan hari ini. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Rizriyadi Subagya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذين آمنوا أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Rizky Subagja yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak Rizky Subagja yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat memberikan keberkahan bagi kita dan keberlangsungan kegiatan ini. Selanjutnya sambutan oleh Kepala MA Al-Inayah Dr. Andes Haji Ridwan Syihabuddin MMPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu orang tua siswa yang saya hormati, Ibu Ibu Dr. Ipah Sarifah MPD. Alhamdulillah pada pagi majelis ini sudah ada di tengah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para wali kelas, pada kesempatan ini kami dari MA Al-Inayah mengundang pada Bapak dan Ibu untuk hadir pada hari ini. Yang pertama dan utama ialah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan bisa silaturahmi pada hari ini di tempat ini, mudah-mudahan khususnya putra putri Bapak dan Ibu akan mendapat kesuksesan untuk di masa yang akan datang. Jangan dipotong.
Jadi yang pertama silaturahmi. Kenapa? Karena bapak dan ibu jarang atau bersilaturahmi dengan pihak madrasah, dengan kepala, dengan papari, dan juga dengan bapak dan ibu guru, juga wali kelas. Ya. Kecuali yang sering ketemu dengan Pak Ridwan, itu ada orang Tegar Kalong. Ya, kelas berapa neng? Kelas berapa? Kelas 11 ya, kelas 11. Itu sering ketemu. Kenapa? Karena sering saya ke jalan tengah, ke pasar. Kalau ke pasar pasti ketemu ya. Terima kasih Bu bisa hadir hari ini dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi yang pertama silaturahmi, yang kedua pada hari ini, pada pagi ini kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu seminar parenting, ya, membangun strategi antar madrasah dan orang tua dalam tantangan mendidik generasi Z berakhlak dan berprestasi. Mudah-mudahan putra putri bapak dan ibu, setelah bapak dan ibu mengikuti kegiatan pada hari ini yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh pemateri, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam rangka mencetak putra putri bapak dan ibu menjadi orang atau yang berakhlak, ya, yang berakhlak. Karena sekarang akhlak itu paling apa ya, paling penting. Sekarang saya pun kalau sering melihat, jangankan anak MA, jangankan anak SMA, ya, sekarang akhlak sudah mulai menurun, ya, sudah mulai menurun. Apalagi sekarang pada bulan apa sekarang? Kemarin bulan apa ya? Bulan Maulid, yang mana Nabi diutus di dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi oleh karena itu, pada hari ini, pada bapak dan ibu sebagai orang tua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir di tempat ini. Mungkin pada hari Sabtu banyak acara, ada yang acara undangan, ada yang sebagainya, ada yang bekerja. Pak Ridwan, saya tidak bisa hadir. Kenapa tidak bisa hadir? Karena mau ke undangan. Undangan jam 11, tidak hadir dari jam 8. Inilah orang tua. Kurang apa? Kurang ya komunikasi dengan Pak Ridwan. Jam 11 undangan Pak, tapi jam 7 kurang ya komunikasi dengan Pak Ridwan. Jam 11 undangan Pak, tapi jam 7 sudah ada info. Saya Pak tidak bisa hadir, maaf. Kenapa? Mau ke undangan, undangannya jam berapa? Jam 11. Padahal masih bisa dari jam 8 ya. Saya pun nanti mau ke undangan ya, jam 1. Oleh karena itu pada hari ini saya memakai jas beda dengan Pak Sigit dengan Pak Farid ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, pada hari ini saya pakai jas. Nah, jasnya jas hitam, tapi tidak pakai dasi. Kenapa tidak pakai dasi? Karena kalau pakai dasi harus menyampaikan materi. Pada hari ini tidak akan menyampaikan materi. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih ya telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kehadiran di sini akan menambah barokah kepada MA Al-Inayah. Bapak dan Ibu sebagai orang tua sehat, para guru, para wali kelas sehat. Dengan kehadiran di sini akan menambah barokah kepada MA Al-Inayah. Bapak dan Ibu sebagai orang tua sehat, para guru, para wali kelas sehat. Jadi sekali lagi ikutilah kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mungkin tidak akan lebih dari jam 12 ataupun jam 11. Kenapa? Karena jam 12 undangan baru dibuka. Konstruksi, ada konstruksi ya. Oleh karena itu, marilah kita buka kegiatan ini, seminar parenting
membangun strategi antar madrasah dan orang tua dalam tantangan mendidik generasi Z berakhlak dan berprestasi, dan juga pemaparan program. Kita buka sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sementara itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada snack boleh dibuka, ya. Langsung dimakan. Kalau kurang bisa minta ke bapak dan ibu. Insya Allah dilebihan. Pak, saya kenapa? Ibu, iya pesan snack nih. Ayo, ini pembaca di pasihan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Budi Ridwan Syihabuddin MPD yang telah membuka kegiatan hari ini. Selanjutnya yaitu pematerian dari Dr. Imas Sarifah MPD. Sebelumnya saya izin membacakan terlebih dahulu. Bapak Ibu Guru, Dr. Imas Sarifah MPD ini kebetulan dosen bimbingan dan konseling saya waktu S1. Dan ya Bunda, biasa dipanggil Bunda oleh mahasiswa. Pendidikannya dari S1 sampai dengan S3 itu di UPI, jurusan bimbingan dan konseling. Pengalaman kerjanya jadi dosen prodi bimbingan dan konseling dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Lalu konselor kesehatan mental anak, remaja dan keluarga tahun 2001 sampai dengan sekarang. Trainer parenting 2001 sampai dengan sekarang, asesor AKAS 2021 sampai dengan 2022, kolaborator trainer for employee self development dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, dengan sertifikat keahliannya, sertifikat counseling skill, sertifikat terapi skill, sertifikat coaching skill. Keanggotaan organisasinya tergabung dalam American Psychology Association, Asosiasi Bimbingan dari Konseling Indonesia, Himpunan Sarjana Indonesia, Ikatan Sarjana Indonesia. Bunda juga mendapatkan penghargaan menjadi dosen luar biasa di siswa aku dan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia untuk pengabdian 10 dan 20 tahun. Kepada yang terhormat Dr. Imas Sarifah MPD, silakan. Terima kasih, Pak. Saya izin berdiri ya, Ibu Bapak. Ini punten tampilannya seperti ini bukan mau nyanyi dangdut ya. Jadi saya ceritanya setelah ini harus langsung ke undangan. Karena tidak kesempatan buat ganti kostum, jadi ya seperti ini lah. Aslinya sehari-harinya mah nggak begini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, para wakil, guru-guru, ustaz-ustazah di Madrasah Aliyah Al-Wilayah yang saya hormati, dan ibu bapak, orang semua siswa atau wali yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan pantun dulu ya buat ibu bapak ya. Oke. Sabar, jangan dulu bilang cakep. Walaupun saya tahu saya cakep ya. Oke, apa ya pantunnya? Oh ya, bapak petani membeli kelapa. Kelapa diangkut dengan pedati. Izinkan saya untuk menyapa ibu dan bapak yang baik hati. Ibu dan bapak Daramang Sedayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak datang ke sini mau apa? Terus kami diundang oleh Bapak Kepala. Ada yang karena terpaksa? Tidak, ya tapi tidaknya itu lemes gitu ya. Ya, saya yakin apapun alasan ibu dan
disampaikan ya mungkin oleh Bapak Kepala. Sebetulnya kalau hari Sabtu itu kan waktunya istirahat di rumah gitu ya. Weekend itu enaknya leha-leha gitu. Walaupun ibu-ibu itu terutama sih nggak ada waktu untuk berleha-leha ya, biasanya tetap beberes gitu. Atau check out ranjang muni. Kalau bapak-bapak biasanya hari Sabtu ngapain Pak? Mancing. Mancing keributan sama istri. Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh ini mahasiswa saya ini ya. Mama saya Ipa Sarifah, nama yang sangat muda ya. Tapi biasanya dipanggil akrabnya itu Bunda Ipa. Jadi jauh sebelum Bunda Dorce, Bunda Korma, Bunda Maya, itu ada Bunda Ipa. Hanya karena saya mah artis yang berlagu nama artos, gitu. Jadi tidak terlalu terkenal. Tapi ya saya lebih akrab dipanggilnya dengan panggilan Bunda. Hari ini kita akan berbicara ya Ibu Bapak, kita ngobrol tentang bagaimana seharusnya sinergi antara kita sebagai orang tua dengan guru di sini di sekolah dalam mendidik putra putri kita generasi Z. Nah, kita menyebutnya Gen Z. Gen Z itu apa sih? Gitu. Bagaimana karakteristiknya? Terus bagaimana harus memperlakukan mereka? Ya. Tapi ternyata anak-anak kita itu beda ya dengan kita gitu. Kondisinya, karakteristiknya. Lalu kalau kita ingin bersinergi dengan pihak sekolah itu apa yang harus kita lakukan? Nah itu kita yang akan kita obrolkan hari ini itu seputar itu Bapak. Nah sebelumnya saya ini mengutip ada satu ayat dari Al-Quran ya, Quran surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di situ Allah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman. Kita orang beriman bukan takut ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan harapan kita, keinginan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman ya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri. Artinya diri kita sendiri ya, Bapak. Kalau kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua, yang pertama itu adalah pelihara diri kita dulu nih. Gitu. Jadi pertanyaannya sudah mampu memelihara diri nggak? Sudah jadi istri, sudah jadi ibu, sudah jadi orang tua yang baik atau belum? Yang bisa memelihara diri. Ya. Nah kalau itu sudah, kemudian perintah berikutnya adalah keluargamu. Berarti keluarga itu termasuk pasangan kita, termasuk putra putri kita, anak kita. Gitu ya. Jadi itu tugas kita semua nih. Allah memerintahkannya jaga diri dan keluarga. Itu tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Bukan disuruh titipkan anakmu gitu ya. Jaga anakmu dengan dititipkan di sekolah, nggak ada. Dalilnya bukan seperti itu. Jadi kita diingatkan bahwa sebetulnya tugas pertama dan utama dalam mendidik anak itu tugasnya siapa? Orang tua. Tugas orang tua ya. Jadi itu. Jadi kalaupun kita kemudian menitipkan ke pihak sekolah, maka sekolah itu kepanjangan tangan kita, ya, bukan menggantikan tugas kita. Sepakat nggak nih, Bapak? Ya, sepakat ya. Oke. Nah, kenapa disuruh dipelihara? Karena ternyata kalau kita tidak mampu memelihara keluarga kita, itu nanti nauzubillah, jangan sampai keluarga kita masuk ke dalam neraka. Yang ternyata bahan bakarnya itu adalah manusia seperti kita dan ada batu juga. Nah, mudah-mudahan salah satu niat Ibu Bapak hadir di sini adalah bagian dari usaha kita menjaga diri kita dan keluarga kita ya, anak-anak kita. Bismillah ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini agendanya ya Ibu Bapak. Jadi yang pertama memahami anak sebagai generasi Z atau Gen Z ya. Kemudian komunikasi sinergi seorang tua dan guru itu yang seperti apa, terus bagaimana caranya kita berkomunikasi antara kita sebagai orang tua dengan guru ya. Oke. Nah, memahami anak sebagai generasi Z. Lanjut lagi nih. Saya ketika jadi dosen kebetulan pertama itu bukan di bimbingan dan konseling, tapi di PG PAUD dulu itu ya. Nah, ketika mengajar psikologi anak, saya bertanya kepada mahasiswa saya, siapakah anak itu? Ada mahasiswa yang menjawab, anak adalah hasil karya orang tuanya, Bu. Saya jawab seperti itu ya. Tapi kan nggak boleh marah ya. Oh iya, bagus, betul. Maksudnya dari sisi biologis gitu
kan anak itu dihasilkan dari pertemuan antara gitu ya, sel telur dan sperma gitu, jadilah anak gitu. Tapi kan bukan itu maksudnya ya. Nah, pertanyaan yang sama juga saya ingin ajukan sama ibu bapak nih. Siapa sih anak itu? Anak itu apakah milik ibu bapak? Bukan. Milik siapa? Allah. Milik Allah. Terus kenapa ibu bapak merasa anak itu milik sendiri? Kalau nggak nurut itu coba sama ibu bapak teh di jewer gitu ya, diciwir, digebuk gitu ya. Itu kan artinya merasa seolah-olah anak itu milik sendiri. Padahal anak itu titipan dari Allah. Dan tidak semua orang tua diberikan amanah anak loh ibu bapak. Ada yang sangat pengen tapi nggak dikasih. Nah ibu bapak berarti diberikan kepercayaan nih oleh Allah. Saya titipkan anak. Kalau titipan berarti suatu saat akan diambil. Nah pertanyaannya ibu bapak ridho nggak kalau anak yang sudah dititipkan itu tiba-tiba diambil? Kayaknya berat ya. Sulit untuk ridho ya. Karena nanti kepemilikan kita itu besar terhadap anak itu, seolah-olah milik sendiri. Padahal kita itu hanya perantara saja. Lahir memang lewat rahim ibu, gitu kan? Ada penanam sahamnya bapak, gitu. Tapi bukan milik kita ya. Nah, jadi kalau dititipkan, suatu saat akan diambil lagi, entah kapan, ya. Dan akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah itu. Ini gimana kan nih anak yang saya titipkan? Nah, siap nggak ibu bapak mempertanggungjawabkannya? Ya, ini ibu-ibu kenapa banyak yang udah langsung merah ini matanya? Sedih ya? Ya, seringkali kita lupa anak itu seolah-olah milik kita sendiri padahal bukan. Nah, sekarang ternyata anak kita itu punya karakteristik yang berbeda. Coba, pada umumnya putra putri ibu bapak lahir tahun berapa? Tahun berapa? 2008. Ada yang 2006, 2007, 2008. Nih kita coba lihat. Masih balik lagi. Nah, anak yang lahir dari tahun 1997 sampai 2010 itu disebut sebagai generasi Z atau Gen Z, gitu ya. Sebelumnya itu ada generasi Y atau generasi milenial. Nah, kita mungkin ada beberapa di antara kita yang generasi milenial, ya, atau generasi kolonial. Milenial bukan tapi kolonial. Ya. Jadi ada banyak generasi itu ya. Nah yang kita bicarakan adalah generasi anak-anak kita sekarang. Namanya generasi Z, ya, atau Gen Z kita menyebutnya. Setelah generasi Z ada lagi generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2010. Jadi adiknya gitu ya, adiknya. Nah ternyata setiap zaman itu punya karakteristik yang berbeda-beda orangnya. Nah anak kita sekarang juga karakteristiknya beda. Ini ada terjemahan, ada kalimat bahasa Inggris. Kalau susah saya terjemahin ya. Jadi generasi Z itu ternyata pemain yang sangat kuat di era sekarang gitu ya, dengan kultur budaya kerja sekarang. Lalu mereka juga adalah digital integrators, jadi bisa menggabungkan gitu ya teknologi digital yang itu udah jadi gaya hidup buat mereka. Jadi semuanya serba digital, semuanya berbasis teknologi. Nah itulah ciri khas generasi Z. Jadi ada 5 kata kunci sifat generasi Z itu. Pertama digital, kedua global, ketiga sosial, kemudian 4 mobile dan visual. Nanti kita lihat lagi penjelasan masing-masing. Jadi ini karakteristiknya ibu bapak. Yang pertama adalah digital natives. Jadi mereka itu sangat mahir, ya, sangat ahli, sangat pintar menggunakan berbagai perangkat teknologi dan platform media sosial. Lihat aja, begitu gubrak ke alam dunia, terus langsung gabung Instagram. Ya kan? Ya walaupun yang membuatkannya orang tuanya, gitu, tapi ya itulah dunianya gitu. Kalau kita kan menggunakan Instagram atau apapun itu ya sebarunya saja, bahkan mungkin dibuatnya oleh anak kita, yang saya juga begitu. Tapi anak kita gitu lahir itu sudah sangat akrab dengan
media sosial segala macam. Tidak usah dipertanyakan ya ibu bapak kenapanya, karena kan dunia yang saat ini seperti itu, dipahami aja. Dan tidak elok kalau membandingkan dengan kita. Nah, adik kamu gawe teh ieu ngan main TikTok, Instagram, game. Da mama baheula tara, nya ada cahaya. Ya. Nah, ini nih, gitu ya, hati-hati. Jadi mereka itu memang digital natives, mereka itu penduduk asli gitu ya, penduduk asli di dunia digital saat ini. Sementara kita, orang tuanya, kita ini adalah imigran. Kita ini pendatang. Coba ibu bapak bayangkan antara penduduk asli dengan imigran gitu ya, biasanya mana yang lebih ahli? Ya pasti penduduk asli. Kita mah pendatang. Makanya kita mah sering jadi cenderung generasi Z itu lebih individualis. Mereka memiliki pandangan yang unik dan tidak takut untuk mengekspresikan diri. Jadi perilaku itu relatif spontan, nggak pakai uhuy ya. Relatif spontan. Apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, ya. Bahkan mungkin kalau di lingkungan yang di dunia nyata, mereka tuh temannya jadi bertambah sedikit dibandingkan dengan kita yang dulu tuh senang abring-abringan, saya teman tuh sekampung enggak. Mereka tuh temannya lebih banyak di dunia maya. Jadi bertemannya itu bisa di mana-mana, di berbagai negara, tapi di dunia maya. Di dunia nyata mereka cenderung individualis. Cenderung ya individualis. Sorangan gitu apa-apa teh. Makanya mungkin kita lihat ya jarang lihat anak kita punya teman yang banyak gitu. Jadi temannya mungkin hanya terbatas beberapa orang saja. Terus kalau apa-apa juga tidak terlalu berpikir tentang cara pandang orang lain. Misalnya, saya pernah nanya ke anak saya, "Adek udah makan belum?" Lewat WhatsApp ya. Terus dia jawabnya, "Ye." Sahur unggul, Adek tadi nggak lupa sholatnya kan? G. Ya Allah, saya bilang teh. Ketika saya tanya, gitu ya, ketika berhadapan langsung, Adek boleh nggak bunda tahu kenapa tadi jawabnya hanya satu huruf aja? Ya nggak apa-apa. Yang penting bunda ngerti kan? Iya sih ngerti, gitu, tapi tepik oge gitu ya. Nah itu misalnya anak-anak sekarang gitu bapak. Jadi cenderung berpikirnya tuh apa yang menurut dia itu individualis, ya. Dan nggak takut gitu untuk mengekspresikan perasaan. Kalau kita mah dulu kan, kalau menjawab kayak gini nanti ibu saya bisa marah, gitu kan? Gimana? Takut nggak sopan juga. Mereka mah seujrat nak gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah karakteristik generasi Z yang berikutnya, dan ini relatif yang positif ya ibu bapak adalah multitasker. Jadi mereka itu bisa melakukan banyak hal sekaligus. Jadi sambil ngerjakan iya gitu. Apa bisa gitu. Kalau kita kan cenderung ya satu saja. Kecuali ibu-ibu juga multitasker sih ya. Bisa lah ya sambil masak gitu kan, sambil mengerjakan apa lagi, sambil nyuci juga gitu. Nungguin tukang sayur ya. Oprek udang, nonton TV gitu, ngegosip, semuanya jalan ya. Nah anak-anak Gen Z, anak-anak kita juga bisa melakukan banyak hal sekaligus sebetulnya. Jadi di sininya ada headset misalnya gitu ya, tapi dia bisa sambil mengerjakan apa gitu, ketik dan sebagainya, nggak terganggu, ya seperti itu. Kemudian anak-anak generasi Z juga cenderung visual ibu bapak. Jadi lebih banyak informasinya itu yang mereka nggak terganggu, ya seperti itu. Kemudian anak-anak generasi Z juga cenderung visual ibu bapak. Jadi lebih banyak informasinya itu yang Gen Z itu cenderungnya visual. Jadi menyukai informasi yang bisa dilihat gitu. Nah ini karakteristik generasi Z. Nah sekarang apa tantangannya? Apa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita di generasi Z ini? Yang pertama adalah teknologi dan kecanduan digital. Jadi di satu sisi mereka itu memang penduduk asli di dunia digital, tapi kalau tidak terkontrol itu bisa membuat mereka kecanduan. Akibatnya apa? Akses informasi yang berlebihan itu bisa bikin mereka kecanduan gadget. Gitu ya, 24 jam hidupnya hanya dengan gadget terus-menerus. Lalu juga mengalami misalnya cyberbullying. Jadi bullying atau perundungan lewat media gitu. Kalau kita baca berita ya ibu bapak kan banyak tuh anak-anak yang korban cyberbullying, apalagi sejak COVID kemarin ya itu lebih meningkat lagi. Atau yang ya itu kecanduan game online misalnya, semua yang serba online jadi susah ya.
Yang berikutnya tekanan sosial media. Karena hidupnya lebih banyak di media sosial, maka dia juga punya kecenderungan untuk FOMO. Tekanan sosial media. Karena hidupnya lebih banyak di media sosial, maka dia juga punya kecenderungan untuk FOMO. FOMO itu fear of missing out. Bahasa sederhana nama, sieun tinggalin. Gitu ya. Takut kalau nggak tahu apa-apa. Jadi kepo semua yang dilakukan oleh orang lain, apa yang jadi tren itu yang dia ikuti. Kalau enggak, dia bakal merasa FOMO. Nah, fear of missing out. Sieun tinggalin kalau apa-apa teh gitu ya. Karena dia membandingkan hidupnya dengan teman-temannya atau orang lain yang dia lihat di media sosial. Teman saya bisa ini, masa saya enggak? Teman saya punya ini, masa saya enggak? Gitu ya, seperti itu. Atau orang lain yang dia lihat di media sosial. Teman saya bisa ini, masa saya enggak? Teman saya punya ini, masa saya enggak? Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga cenderung rentan dengan kesehatan mental. Nah, coba lihat anak-anak sekarang. Dikasih PR ada banyak sedikit sama guru. Guru teh ya, ini tidak berperi kemanusiaan, ngasih PR banyak banget. Kan kesehatan mental. Coba lihat anak-anak sekarang. Dikasih PR ada banyak sedikit sama guru. Guru teh ya, ini tidak berperi kemanusiaan, ngasih PR banyak banget. Kan kesehatan mental aku terganggu. Aku teh bisa depresi, aku teh perlu healing. Waduh, dikit-dikit healing gitu kan. Hari kita makan healing, halangan jalan gitu. Nah, jadi isu kesehatan mental di anak-anak kita memang lagi booming Ibu Bapak. Dikit-dikit bicaranya kesehatan mental. Nah, jadi isu kesehatan mental di anak-anak kita memang lagi booming Ibu Bapak. Dikit-dikit bicaranya kesehatan mental gitu ya. Yaitu karena dia banyak sumber bacaan dari yang dia lihat, dari yang dia baca, tapi kurang difilter gitu. Termasuk juga kecenderungan untuk self diagnose, ya, mendiagnosis diri sendiri. Kamu ada gejala begini, berarti kamu sedang depresi. Hah, saya nih depresi. Wah, dikit-dikit gitu. Ya, padahal kan nggak semestinya seperti itu. Ya, jadi depresi, kecemasan, masalah tidur. Jadi jam tidurnya juga cenderung terganggu, apalagi kalau dia sudah kecanduan gadget. Gitu. Jadi dibalik, yang harusnya malam itu untuk istirahat dia pakai untuk main, gitu ya. Ketika habis subuh dia ngantuk kan, jadi tidur. Dan siga kalong, gitu ya, jam tidurnya itu. Itu banyak dialami oleh anak-anak kita ya, Gen Z ini. Kemudian yang berikutnya adalah identitas diri. Jadi mereka itu secara umum memang kalau remaja itu dialami oleh anak-anak kita ya, Gen Z ini. Kemudian yang berikutnya adalah identitas diri. Jadi mereka itu secara umum memang kalau remaja itu segala sesuatu yang berbau K-pop itu harusnya menjadi introspeksi untuk kita gitu ya. Oke, kemudian nah kadang-kadang juga ada tekanan untuk berprestasi. Jadi mereka itu tadi udah sering membandingkan diri dengan orang lain. Ada juga misalnya tuntutan dari orang tuanya, dari kita nih. Coba tuh kamu tuh jangan bikin malu mama, mau mama dulu deh ya. Juara kelas, ya minimal kamu sekarang lebih dari mama. Nah, hati-hati kayak gitu. Tuntutan dari orang tua yang terlalu, ya itu bagi anak dirasakan sebagai tekanan. Kemudian pendidikan dan karir. Mereka itu ternyata juga sulit menentukan pilihan karir di masa depan yang terus berubah. Sehingga pilihan karirnya itu pilihan karir yang nggak populer bagi kita. Misalnya, kalau ditanya, mau jadi apa nanti cita-citanya? Aku mau jadi gamer, aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi content creator, aku mau jadi scriptwriter. Pokoknya yang bagi kita mah asing aja. Hampir nggak ada ya, jarang ada anak yang bilang aku mau jadi guru, aku mau jadi PNS, nggak ada. Ya, sudah tidak berlaku lagi PNS pride bagi orang tua sekarang itu, karena anak-anak cita-citanya udah jauh dari yang biasa, gitu ya, yang kita cita-citakan. Nah itu ya. Kemudian juga persaingan ketat untuk masuk perguruan tinggi atau mendapat pekerjaan. Jadi sangat persaingannya sangat ketat gitu untuk masuk ke perguruan tinggi atau dunia pekerjaan saat ini. Maka mereka akan memilih bidang-bidang yang
cenderung tidak terlalu banyak gitu peminatnya atau persaingannya tidak terlalu ketat. Maka jadilah mereka itu yang tadi tuh kayak content creator yang seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, itu sudah tentang generasi Z ya, Ibu Bapak. Ada juga yang menyebut generasi Z ini sebagai generasi strawberry. Nah, pernah dengar nggak Ibu Bapak? Pernah, barusan Pak Irma ya. Generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Nah, Ibu Bapak tahu kan, strawberry itu bentuknya merah, cantik, menarik gitu ya. Sangat mengundang untuk gitu pengen makan gitu. Tapi ketika dipegang, nah itu lembek ya, kemudian mudah hancur gitu. Nah, itu gambaran yang cenderung dilekatkan pada anak-anak kita sekarang, disebut generasi strawberry. Walaupun sebetulnya bukan hanya generasi anak-anak kita yang strawberry. Zaman dulu kita juga ada, tapi sekarang semakin booming gitu ya. Betulkah anak-anak kita sebetulnya seperti itu? Enggak juga, gitu ya, enggak juga. Karena ada salah satu kelebihan anak kita sekarang itu juga mereka sebetulnya tangguh dan mau mengejar apa yang mereka inginkan. Tapi perlakuan dari lingkungan, nah ini yang bisa membentuk mereka jadi cenderung lembek. Nah, kalau bicara lingkungan, berarti kan kita juga termasuk Ibu Bapak, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke komunikasi sinergis antara orang tua dengan guru. Ada pertanyaan nih, coba Ibu Bapak, kapan terakhir Bapak Ibu berkomunikasi dengan pihak sekolah? Dibagi rapor, aduh, leres Pak, kepala. Dibagi rapor, aduh, leres Pak, kepala. Aduh, jadi berkomunikasi itu hanya pada saat dibagi rapor Pak ya. Terus kalau ada undangan gitu ya dari kepala dari sekolah dikirimkan lewat anaknya, Ibu Bapak suka merasa kesel nggak? Atau merasa bertanya-tanya nggak? Kamu tuh bikin salah apa lagi atau bukan mama dipanggil? Atau merasa oh ini kesempatan saya untuk berkomunikasi lebih banyak dengan pihak sekolah gitu ya. Jadi kita mah identik kalau ada surat undangan dari sekolah teh berarti ada masalah gitu, atau ditagih gitu kan belum bayar SPP. Ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Bapak kenapa komunikasi orang tua dengan pihak sekolah itu penting? Kenapa? Betul. Salah satunya untuk mengetahui perkembangan anak. Ya. Sebetulnya yang harusnya paling tahu perkembangan anak itu siapa? Guru atau orang tua? Orang tua. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak sudah tahu belum perkembangan anaknya? Mana jempling? Aduh, tadi paling tarik. Ya. Jadi, anak kita itu ketika sudah sekolah ya Ibu Bapak, berarti anak itu hidup di dua dunia. Bukan amfibi ya. Amfibi kan makhluk yang hidup di dua dunia. Jadi dua dunia itu adalah dunia rumah dan dunia amfibi kan makhluk yang hidup di dua dunia. Jadi dua dunia itu adalah dunia rumah dan dunia sekolah. Sekarang kebayangkan kalau dua dunia itu tidak yang hidup di dua dunia. Jadi dua dunia itu adalah dunia rumah dan dunia sekolah. Sekarang kebayangkan kalau dua dunia itu tidak dan Bapak. Pada umumnya enggak. Saya juga termasuk yang mengakui pada umumnya enggak. Ibu Bapak tahu enggak doanya? Keren apa pakai baju ayah doa anak gitu kan? Tapi kalau doa makan hafal loh ya. Apa suka diamalkan enggak? Kadang-kadang ya. Lagi kalau ibu-ibu kan daripada baca doa kan mending difoto dulu. Makanya sudah tidak foto dulu upload gitu kan. Doanya mah kalau udah lupa habis dipakai dulu. Nah ini misalnya hal kecil seperti itu bisa membuat anak kebingungan kalau tidak ada sinergi. Jadi dua dunia tempat anak hidup itu harus saling bersinergi, berkolaborasi. Ya, jadi memang sangat penting. Oke, coba lihat lagi. Nah ini
pendidikan anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab keluarga dan sekolah. Jadi justru berbahagia ya kalau ada sekolah yang mau menerima anak kita, karena seharusnya tanggung jawab pendidik anak itu ada di kita sebagai orang tuanya. Ibu bapak putranya berapa paling banyak di sini? 2. Ada yang lebih dari 2? 4. Ada yang berapa 4? Ada yang 5, Masya Allah. Ada yang lebih dari 5? 6 ada? Bapak mah ayah sudah izin bibir, izin musana sebenarnya. Enggak ya Pak ya. Jadi kita punya anak tadi paling banyak 5 lah ya. Seringkali mendidik anak 5 aja kita udah frustrasi, ya udah kesal, udah gitu, harus gimana lagi. Sementara guru-guru kita, ya guru-guru anak kita di sini di sekolah paling sedikit biasanya berapa? Neng Hani? 25 satu kelas. Satu kelas loh itu, belum ada beberapa kelas kan? Tapi mereka bisa dengan sabar mendidik anak-anak. Maka kita harus berterima kasih gitu kan kepada guru, kepada sekolah ya. Jadi akhirnya guru itu seolah-olah menanggung apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita gitu. Mereka ikut menanggung ya. Nah, saling melengkapi dalam membimbing, mendukung, dan memaksimalkan potensi anak. Jadi seharusnya yang paling pertama tahu itu kita dulu, orang tua. Baru setelah itu kita sampaikan kepada guru. Pun anak mah upami dirorongkok, gaduh kebiasaan, kieu. Guru mah kan nggak tahu. Ya, yang terjadi sekarang adalah orang tua terkaget-kaget ketika guru menyampaikan bahwa anaknya berbuat ini. Terus orang tua berlindung bahwa nah di bumi mah tara kitu, pun anak mah bager. Di imah ya teh. Ini kan kejadiannya di sekolah. Coba, kenapa bisa begitu? Artinya kita sebagai orang tua belum paham dengan perilaku anak kita sendiri. Padahal kan nggak mungkin guru itu mengada-ada, ya kan? Dan guru itu percaya ya Bu Pak, guru itu akan mencoba sebisa mungkin mengatasi perilaku anak. Kalau sudah tidak bisa, baru itu diundang orang tuanya, gitu. Ya. Nah kita bisa-bisanya malah menyalahkan guru. Dan memang seperti itulah nasib guru. Ibarat daun salam, kalau kata guru saya Prof. Surya almarhum gitu ya. Daun salam itu kan bikin wangi ya, kalau ibu masak sayur ya pakai daun salam wangi gitu. Tapi kalau daun sayurnya udah jadi, daun salamnya dimakan nggak? Enggak, buang, disisihkan pertama kali kan, simpanlah di ujung piring. Nah guru juga begitu. Kalau anak berhasil, anak pintar, anak berprestasi gitu, yang pertama bangga siapa? Orang tua. Wih, siapa dulu dong? Bapaknya, ibunya. Tapi kalau anak nakal, anak bermasalah, ya mah guruna atau becusnya gitu. Ya kan? Kenapa bisa begitu ya? Nah, itu nasib guru tuh, ya. Oke, jadi sekali lagi ternyata sinergi itu penting karena di situ akan ada upaya kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk saling melengkapi ibu bapak. Kan harusnya tugas mendidik anak itu tugas ibu bapak. Karena kita belum sanggup, maka dilengkapi oleh sekolah. Sama-sama membimbing, mendukung, ya, dan memaksimalkan potensi anak. Oke, lanjut lagi. Peran orang tua dalam pendidikan sekarang. Nah, peran kita ya ibu bapak sebagai orang tua. Yang pertama itu adalah pendamping dan model perilaku. Ibu bapak tuh pendamping. Jadi jangan merasa ketika anak sudah dititipkan di sekolah kemudian tugas ibu bapak selesai. Enggak. Tetap harus mendampingi. Jangan lepas tangan. Ya. Karena sekolah bukan untuk mengambil alih pendidikan anak, tapi tadi melengkapi. Tetap pendamping utama itu kita dan bahkan model perilaku, teladan, contoh ibu bapak. Ya. Jadi memberikan bimbingan moral dan etika kepada anak. Idealnya sebelum anak sekolah itu sudah diajarkan oleh ibu bapak itu yang pertama itu respect, gitu ya,
bagaimana menaruh rasa hormat kepada orang lain, responsibility, ya, tanggung jawab, ya, seperti itu. Jadi satu lagi saya lupa, ada 3 R gitu ya. Jadi ada rasa hormat, ada tanggung jawab, ya, dan ada apa ya, tentang kepemilikan. Gitu. Idealnya itu sudah diajarkan oleh ibu bapak, ya, sebelum anak masuk sekolah. Kalau kita ingin melihat bagaimana orang tua di rumah mendidik anak, ya biasanya bisa dilihat dari orang tuanya. Karena itu yang dia tiru, itu yang dia contoh dari orang tuanya, gitu ya. Misalnya ada anak yang kalau di sini misalnya wajib sholat berjamaah, terus ternyata ada anak yang begitu waktunya sholat berjamaah dia pengen kabur aja, kabur, gitu kan. Lalu ketika ditanya, boleh tahu nggak kenapa nggak ikut berjamaah? Ada si bapak gitara di rumah. Nah, seperti itu, ya. Jadi orang tua itu adalah figur pertama, model pertama, contoh dan teladan pertama yang ditiru oleh anak. Sementara orang tua, kalau ada anak yang maaf bermasalah tadi, yang disalahkan guru, karena dia meniru orang tuanya. Jadi harus hati-hati, gitu ya. Betapa banyak misalnya anak-anak yang pelaku kekerasan di sekolah, kalau dilihat ternyata di rumahnya dia juga diperlakukan begitu oleh orang tuanya. Dan bapak Abi sok mengeluarkan mama, dan bapak Abi tukang gobor-robokan, misalnya gitu ya. Mama Abi juga kalau marah, wah itu piring terbang, misalnya gitu. Nah itu yang dia lihat. Di rumah dia nggak berani ngelawan, tapi di sekolah apa yang dia lihat itu yang dia lakukan kepada teman-temannya. Banyak yang begitu itu bapak. Jadi hati-hati, kita kembalikan lagi ya bagaimana peran kita sebagai orang tua itu adalah untuk pendamping dan model perilaku. Yang kedua adalah pembimbing belajar. Ibu bapak di sini ada yang kerja nggak? Coba angkat tangan yang kerja berapa orang? Baik ibu ataupun bapak ya, boleh angkat tangan. Banyak ternyata, lumayan banyak lah ya, ada 3.500 ya. Nah, sesibuk-sibuknya kita bekerja, tolong sempatkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Jangan merasa itu tadi kewajiban guru ya untuk membelajarkan anak kita. Jadi berikan waktu dan ruang yang tepat untuk anak belajar. Minimal bertanya, minimal naros ibu bapak teh. Nah, hari ini belajar apa saja di sekolah? Ada soal yang susah nggak? Ada yang nggak bisa dikerjakan nggak? Temannya gimana hari ini? Ada aktivitas apa saja sama teman sebangku? Ibu gurunya gimana? Minimal itulah, nanya. Kalau nggak bisa kita mendampingi belajar. Jangan antak budak seolah-olah kewajiban kita itu hanya membayar SPP. Enggak. Uang tidak bisa membeli segalanya. Walaupun memang segalanya perlu uang, gitu ya. Jadi ini tetap dampingi anak kita belajar. Kalau kitanya nggak ngerti gimana? Atuh Pak, udah sekarang mah zaman udah canggih, tinggal naros tempat Google. Atau ayo belajar sama-sama, gitu ya, sama mama dan bapak. Mama ini gimana nggak ngerti? Ayo kita cari jawabannya. Jadi jangan, mah ini gimana sih soal matematika sulit? Tuh nanya ke mama, iya, mama lah mau hitung-hitungan duit ngerti. Kalau kita ingin anak kita pintar, anak kita rajin baca, maka itu yang harus kita tunjukkan. Ya, kita mah kan suka apa ya istilahnya tuh pinter kodek gitu. Apa itu pinter kodek? Suka ingin ininya sendiri gitu. Anak kita nggak boleh main handphone terus, tapi kita kalau berhadapan dengan anak kita asik dengan handphone, nggak pernah perhatian ke anak. Ya gimana anak mau punya teladan? Gitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah mengenal potensi anak. Jadi bantu anak mengidentifikasi minat dan bakatnya serta berikan dukungan. Dari mana coba kita sebagai orang tua tahu bakat dan minat anak kita? Gimana caranya? Pak, Bu, lihat apa yang paling disukai oleh anak kita. Kalau anak kita anteng ketika mengerjakan sesuatu, gitu ya, agak susah dialihkan atau berprestasi di bidang itu, nah berarti itu kecenderungan bakatnya dan minatnya ada di situ. Kalau kita hanya melihat saja,
Kalau mau lebih yakin, sekolah punya cara dengan di psikotes misalnya gitu ya. Jadi akan kelihatan nanti itu potensi bakat minat anak kita itu di mana. Sekarang gimana ada anak kita mah antemnya itu kalau main game saja. Dia lihat main gamenya juga tentang apa. Gitu. Saya punya 3 anak Pak. Saya punya 3 anak. Yang pertama senang nulis gitu ya. Saya prediksikan dia tuh di bahasa. Senang nulis banget. Dari kecil tuh udah hobi bikin cerpen misalnya kayak gitu. Anak yang kedua hobinya ngedrum terus. Oh berarti di musik. Anak yang ketiga main game terus. Oh berarti iya dia yang cocok jadi gamer. Gitu kan. Gak masalah bagi saya. Yang penting diarahkan. Gitu ya. Yang penting diarahkan. Jangan hanya melarang Pak Bu. Dan harus fair. Ketika dilarang berarti ada yang diperbolehkan. Gak mungkin semuanya dilarang. Gak boleh jadi gamer, terus bolehnya jadi apa? Nih saya kasih contoh misalnya ini sering diulang-ulang ya. Anak saya waktu kelas 4 SD itu ditanya oleh neneknya, ibu saya gitu ya. Adik kalau udah gede mau jadi apa? Adik mau jadi gamer, mau jadi YouTuber, mau jadi content creator. Hah? Neneknya kaget. Nah jadi begitu. Mending jadi PNS juga bunda. Nah, biasa kan neneknya itu masih PNS oriented lah ya. Terus saya bilang dulu nih. Terus saya tanya, adik mau jadi gamer? Kenapa? Kan banyak uangnya bunda. Oh iya benar. Didukung ada banyak uang mah. Tapi tahu nggak kalau jadi gamer atau jadi YouTuber, jadi content creator itu syaratnya harus apa? Memang apa? Yang pertama harus bisa bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris. Terus dia bilang, enteng bahasa Inggris mah, adik suka, oke bagus ya, berarti perdalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua, harus pintar matematika. Hah? Dia kaget. Kenapa? Ya iya, karena kan akan ada rumus-rumus, akan ada coding-coding di situ. Jadi harus pintar matematika. Yang kedua, harus pintar matematika. Hah? Dia kaget. Kenapa? Ya iya, karena kan akan ada rumus-rumus, akan ada coding-coding di situ. Jadi harus pintar matematika. Nah, dia mulai mikir kan? Ya udah pikir-pikir dulu deh. Jadi nggak usah di-cut langsung, nggak usah serba nggak boleh, tapi berikan dia konsekuensi. Kalau mau jadi ini berarti harus pinter ini, sok gitu silakan. Sekarang dia memperdalam itu ibu bapak. Dia tetap jadi gamer sampai sekarang. Tapi saya arahkan, gitu. Satu misalnya sholat nggak boleh lupa, ngaji nggak boleh lupa, sekolah nggak boleh lupa. Akhirnya malah oleh sekolahnya difasilitasi. Kan sekarang itu ada e-sport ya ibu bapak, ya elektronik sport. Jadi olahraga yang ya itu dari nge-game jadi olahraga sekarang itu. Gitu. Jadi ibu bapak susah loh sekarang itu untuk bisa menghilangkan gitu ya. Karena anak memang sudah dunianya, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan. Yang berikutnya ibu bapak adalah mitra sekolah. Masih satu lagi. Mitra sekolah tadi jadi penting untuk berkomunikasi dengan guru, ikuti pertemuan seperti ini ya Bu Bapak ya. Nah jadi terima kasih nih Bu Bapak yang sudah hadir di sini. Ini berarti mitra sejati. Ya, Insya Allah saya doakan yang hadir di sini saat ini putra putrinya sukses semuanya. Soleh-solehah ya. Amin. Insya Allah. Nah terlibat dalam kegiatan sekolah gitu. Jadi jadikanlah pertemuan-pertemuan rutin dengan orang tua itu ya memang rutin diikuti. Jangan ketika ada undangan apa, nah undi wae ieu teh da geus mayar SPP ya, atau maneh, wah ke anak kita itu kan, kamu melakukan kesalahan apa ya sambil mama dipanggil, nah gitu, biasa aja gitu ya kalau diundang oleh sekolah itu, memang itu bagian dari kita menjadi mitra ya. Lanjut lagi. Nah, sinergi peran orang tua dan guru itu dalam memahami kebutuhan dan potensi. Jadi, ayo ibu bapak bertukar informasi dengan guru di sini tentang kebutuhan dan potensi anak. Tadi misalnya, udah anak mas, anak kieu, udah anak mah pamit di rompok, kieu. Itu informasinya dari ibu bapak, ya. Kemudian juga komunikasi yang terbuka. Coba tentang perkembangan anak, tantangan yang dihadapi, kemajuan belajarnya kayak gimana. Gitu. Saya itu malah kadang-kadang gini ya ibu bapak, ada perilaku anak yang kalau itu dituntut oleh orang tua, anak nggak melakukan. Tapi kalau kita titip pesan ke gurunya, anak nurut. Nah gitu ya. Jadi guru itu seperti apa ya? Kepanjangan
pembawa amanat dari kita gitu. Kita titip pesan ke gurunya. Pun anak kayak gitu. Nah, biasanya gurunya yang mengatakan anak ikut gitu ya. Beda kalau kita yang bilang, biasanya anak tuh kadang-kadang nggak nurut. Jadi ayo kita bersinergi dengan guru kita, dengan guru anak-anak kita ya. Terus tanya juga kemajuan belajarnya seperti apa. Terus dukungan yang konsisten. Semakin orang tua bekerja sama dengan guru, terus anak melihat itu, anak merasa dia didukung. Dan insya Allah semakin berprestasi. Nanti kita lihat ada penelitiannya ya. Kemudian juga dalam hal permasalahan yang relevan. Jadi guru dan orang tua itu bisa merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang saling melengkapi di sekolah. Di sini pasti ada kegiatan yang itu dilakukan bersama-sama antara orang tua dengan guru. Ya, kegiatan apa biasanya nih? Kalau ada orang tua hadir gitu ya, kemudian gurunya juga hadir di situ, anaknya juga hadir gitu ya. Mungkin ada. Kalau belum itu bisa dirancang. Ya, bisa dirancang. Silakan. Apakah misalnya pada saat mila di sekolah, orang tua terlibat bikin kegiatan apa, terus anaknya juga ada, gurunya juga ada, itu penting ya, yang seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, cara berkomunikasi sinergis antara orang tua dengan guru itu seperti apa? Boleh lanjut? Nah, ini yang saya sampaikan barusan dulu Pak. Jadi penelitian menunjukkan semakin banyak orang tua dan guru saling berbagi informasi ya yang relevan dengan anak, dengan siswa, maka keduanya akan membantu siswa tersebut mencapai prestasi akademik. Jadi jangan jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Kalau kita ingin ada sesuatu yang menyampaikan informasi tentang anak, sampaikan kepada guru. Semakin sering, semakin anak itu merasa didukung dan insya Allah prestasinya akan semakin baik. Gitu ya. Tapi kalau kita jarang-jarang, anak itu merasa ini orang tua saya tuh mendukung nggak sih saya sekolah? Kok nggak ada komunikasi? Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ayo dijalin hubungan yang erat dengan sekolah, dengan guru-guru anak kita ya. Lanjut. Nah langkah komunikasi satu, kita itu jadi tim. Ya, jadi tim. Kalau tim itu kan berarti satu ya, jadi tim. Tumbuhkan rasa keterhubungan dan dukungan. Yang kedua, manfaatkan media. Di sini ada WA group nggak? WA group antara orang tua. Nah, silakan dimanfaatkan di situ ya. Walaupun kemarin saya baru tahu ada sekolah yang justru bukan melarang ya, nggak ada WA group antara guru dan orang tua katanya. Karena di WA group itu dikhawatirkan jadi sumber hoax, gitu ya, berita-berita yang nggak benar, gitu. Ya sebetulnya bisa disiasati kan, adminnya misalnya ya guru gitu ya, terus orang tua bisa melengkapi informasi gitu, jangan berita-berita hoax. Memang sih kadang-kadang kalau nggak dibatasi itu bisa jadi wah berita politik, berita apa gitu. Tapi ya dibatasi saja bahwa ini WA group untuk kepentingan anak-anak gitu. Nah silahkan dimanfaatkan itu ya, dan harus rajin Ibu Bapak. Kalau misalnya guru memberikan informasi apapun, minimal ucapkanlah terima kasih Ibu informasinya. Jangan guru memberikan informasi jalan gitu. Ini kasih lagi jadi guru. Tapi ketika ada masalah langsung ribut kita kan. Atau misalnya nggak pernah dibuka gitu. Kalau ada apa ya surat-surat apapun, begitu kita nggak tahu langsung protes. Padahal kita nggak baca berita gitu. Jadi jangan tentang gosipnya saja yang dikedepankan ya, yang begitu-begitu. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mendukung anak kita loh. Nah, jadi tahu bahwa hari ini anak kita kegiatannya ini, akan ada ujian tanggal segini, nanti outing tanggal segini. Jadi kita persiapkan. Bahkan kalau saya terima informasi dari gurunya, saya share lagi ke anak saya. Terus anak saya bilang, iya bunda udah tahu. Nah, oke, berarti benar kan? Ya, nah seperti itu. Jadi manfaatkan media. Jadi buat apa sih ada media gitu ya kalau tidak dimanfaatkan? Kemudian komunikasi yang teratur. Nah, tanyakan kemajuan anak. Kalau saya malah kadang ke guru itu gitu ya bertanya apakah hari ini anak saya masuk sekolah tepat waktu atau tidak. Bukan nggak percaya, tapi untuk cross check. Walaupun sekarang sudah ada langsung begitu anak saya masuk ke sekolah itu ada absen digitalnya gitu ya, presensi digital, langsung pemberitahuan ke orang tuanya. Jadi hari ini Ananda masuk pukul sekian. Jadi saya sudah tahu. Gitu. Seperti itu ya. Kabar terkini di sekolah, kalau ada yang kita nggak tahu tanyakan ya.
Lalu kejelasan dalam komunikasi yang jelas, jangan berbagi hal-hal yang nggak jelas juga. Karena kita juga harus tahu tugas guru itu banyak ya Bu Bapak. Kalau tambah direcokin oleh kita, ya makin pusing lah. Ujung-ujung kita nanya, Ibu punten, upami Ibu kalau pemilihan wali kota Bandung dipilih saha? Cuma waktu saya sendiri Pak, nggak usah ditanya dulu ya. Oke, lanjut ya. Promosi. Nah, dalam komunikasi anggap guru sebagai mitra tadi ya, mitra, bukan saingan. Bukan saingan, mitra. RW. Jangan sekarang itu ujung-ujung tiba-tiba di up di medsos misalnya. Apapun ya. Nah yang sekarang harus diwaspadai itu kadang-kadang ini misalnya, guru itu punya metode untuk mendidik. Dan sekarang metode itu tidak dengan fisik. Kalau zaman kita dulu kan, kita berbuat salah, terus dihukum oleh guru, pulang ke rumah bercerita ke orang tua, insya Allah disalahin, gitu ya. Tapi kalau sekarang biasanya orang tua tuh mudah sekali terpancing gitu. Terus anak juga karena nggak mau disalahkan, jadi menyalahkan guru kita tanpa tabayun dulu, tanpa proses, langsung tadi menuntut guru ke jauh dari nanti polisi ke ini yang harus hati-hati ya. Kenapa nggak dikomunikasikan dulu yang baik-baik ya? Jadi coba hal yang menjadi concern itu dibicarakan, dikomunikasikan ya. Tanpa dengan detail, objektif mungkin hal-hal yang perlu dijadikan termasuk misalnya urusan apakah boleh bawa handphone atau tidak ke sekolah, apakah anak boleh bawa kendaraan ke sekolah dan lain-lain. Silakan Bapak dibicarakan ya. Kemudian lanjut lagi, hargai saran yang diberikan oleh guru. Nah termasuk ya, atau bila saran itu berlandaskan alasan yang masuk akal dan berorientasi pada kepentingan. Tap-tap layarnya dong, tap-tap layarnya. Orang tua mungkin punya banyak kekurangan. Jadi kalau guru menyarankan sepanjang itu untuk kebaikan anak yang terima, bukan untuk ikut campur. Ya. Jadi misalnya ibu mohon bantuannya di rumah, anak dibiasakan untuk sholat berjamaah. Terus tiba-tiba ibu membaca ini, makin mau lah, udah udah, nah jemput nikah sholat berjamaah. Wah, kenapa gitu? Tidak ucapkan terima kasih saja ya. Kemudian pahami lingkup kerja guru. Nah ini ya, orang tua aktif komunikasi sampaikan informasi. Kenapa? Karena guru itu perlu menghadapi anak beberapa anak secara bersamaan. Bayangkan harus memperhatikan banyak anak. Tadi kita yang anaknya sedikit aja udah kewalahan. Jadi ayo kita sampaikan informasi, terus pahami ruang lingkup guru, gak mudah menjadi guru. Makanya kalau anak kita misalnya berbuat satu kesalahan, terus gurunya memberikan sanksi, gitu ya, jadi terima. Jangan orang yang enak-enak, berarti kita yang belum siap, kita dididik. Kalau nggak mau begitu, sampai jadi sekolah sorangan, gitu ya, didik sorangan, ya, jangan diberikan kepada guru. Saya termasuk yang meyakini Bapak, sebaik apapun pola pengasuhan orang tua di rumah, ya, bagus apapun pola pendidikan guru di sekolah, kalau antara rumah dan sekolah tidak ada sinergi, tidak ada kolaborasi, maka itu ibarat jaka sembuh bawa lipat, jangan menjreng. Jadi kasihan nanti anaknya bingung, ini yang mana yang harus saya ikuti, ya, oke. Lanjut lagi, sudah ya. Nah, ini quotes terakhir menurut dari saya adalah pendidikan yang utuh adalah hasil dari kolaborasi antara keluarga dan sekolah. Ya. Pendidikan yang utuh ya di sekolah. Jadi kolaborasi antara orang tua dan guru, antara keluarga dan sekolah. Yuk sama-sama ya kita mendidik anak kita sehingga tujuannya tercapai. Yaitu anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, soleha, ya, pintar, cerdas, berguna dan berbakti. Insyaallah ya. Oke, sudah ya kayak gini. Nah, terakhir satu lagi dari saya.
albumnya ya. Apa ya Pak? Gunung Pipit terbang ke sawah, singgah sebentar di bumi Asia. Mohon maaf bila ada tulang dan salah. Ini mungkin juga manusia. Maka saya kembalikan lagi kepada Neng Rifa selaku moderator. Menghadapi anak-anak di generasi selanjutnya akan ada kajian buka tidak pertanyaan perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Mali XN2. Saat ini suami saya bekerja di luar kota. Jadi dalam hal komunikasi sangat kurang. Nah, bagaimana cara saya sebagai ibunya untuk menjembatani supaya tercipta komunikasi yang baik yang antara ayah dan anak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin ada lagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Baik, mana Ibu? Saya Langkah dari Muhammad Ahmad kelas 10. Bagaimana caranya untuk mendidik anak untuk lebih baik, sedangkan orang tua sudah memberikan contoh yang baik seperti sholat berjamaah, masjid, terus untuk mengaji. Sekarang kan anaknya susah disuruh ya kalau di rumah gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak-bapak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu, nama saya Hamid Arif, orang tua dari Bapak kelas 10. Menanyakan pertama, tadi sempat disampaikan di sini sama Ibu terkait anak tidak nurut, ya. Mungkin ada tips atau cara supaya anak nurut selain daripada kita doakan begitu di setiap mau sholat dan sholat sunnah lainnya. Apakah ada tips atau trik untuk supaya anak bisa nurut? Yang kedua, khusus anak saya ini apa ya, dia baru cerita ketika ada momen-momen saja begitu. Bagaimana polanya supaya dia bisa mau untuk bercerita gitu, menyampaikan kedatangannya dengan adik-adiknya, lebih verbal gitu, menyampaikan apa yang terjadi. Kalau ini anak pertama, karakteristik seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, kalau saya sama tidak perhatikan yang disampaikan tadi, intinya mungkin yang bisa ditambahkan. Bagi kami orang tua belajar tidak ada intinya begitu ya, sampai kapanpun, karena kalau kita sudah menyerahkan 100% ke sekolah, apalagi di situ sudah merasa membayar begitu, itu mungkin yang agak berat. Kalau yang belum ini bisa jadi
pakai teknologi kenapa tidak begitu ya, pertemuan seperti ini bisa difasilitasi dengan teknologi karena saya misalnya harapan tadi dengan istri saat ini pada Allah bisa karena ini materinya bagus begitu, jadi pesan aja mungkin nextnya ada pertemuan bisa online begitu. Bisa aja begitu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan satu dari Terima kasih. Perkenalkan dulu, saya Ibu Neni. Kebetulan megang wali kelas 11 F2. Ibu Dr. Rita Syarifah MPD yang saya hormati. Ada sebuah pertanyaan dari saya. Bagaimana menyikapi siswa, seorang siswa misalnya yang sebetulnya memiliki sebuah masalah intern gitu ya, di rumahnya gitu ya, tetapi kita memang alhamdulillah dengan orang tua saling komunikasi dan lain sebagainya. Cuman mungkin sejauh ini belum begitu ada perkembangan yang signifikan karena memang si anaknya itu unpredictable person gitu ya. Jadi nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa ditebak gitu karena kebetulan kalau menghadapi kita sih di sekolah gitu kan, si anak tersebut kayak seperti menyapa dan lain-lainnya itu sangat bagus sekali karakternya gitu ya. Karena mungkin ada basic juga dari pesantren gitu kan, seperti itu. Contohnya, ini saya mengambil contohnya. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi seorang siswa yang memiliki karakter tersebut karena memang ada alasan tersendiri gitu. Kenapa anak tersebut melakukan seperti itu gitu. Mungkin ada petunjuk atau solusi yang lebih baik gitu dari yang kami kerjakan dan kami diskusikan selama ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih pertanyaannya ini sudah mewakili ya 2 ibu, 1 bapak, 1 guru. Oke. Yang pertama tadi mana Mama Dewi tadi? Ya, suami bekerja komunikasi dengan anak sebelum pulang. Yang pertama, ketika salah satu pasangan kita jauh gitu ya, pastikan bahwa kondisi ibu dan bapak sendiri baik-baik saja. Karena walaupun berdekatan, punten Pak, kalau kondisi orang tuanya tidak baik-baik saja, maka itu juga bagi anak Pak bukan hal yang menguntungkan. Gitu. Kan ada yang orang tuanya berdekatan satu rumah, tapi parasel terus gitu kan. Sama aja sebetulnya bagi anak. Bahkan punten ya Ibu Bapak, punten. Yang disebut sebagai anak broken home itu bukan hanya anak yang orang tuanya berpisah atau bercerai, bukan. Tapi bisa jadi orang tuanya utuh tinggal satu rumah tapi tidak berfungsi sebagaimana halnya ayah dan ibu. Itu aja udah broken home gitu. Ya, jadi pastikan ibu dan bapak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja maka tidak ada masalah sebetulnya buat anak. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sampaikan kepada anak mengapa ayah jauh. Jadi ayah itu sedang bekerja mencari nafkah untuk kita semua di sini. Maka tugas kita adalah mendoakan semoga ayah yang jauh di sana sehat, gitu kan, dijaga oleh Allah, rezekinya lancar, nah seperti itu. Itu juga buat anak bisa membentuk bonding. Jangan sampai kita nggak pernah ngasih tahu, akhirnya anak nyari informasi sendiri atau membandingkan. Misalnya, mah kenapa bapak si Anu ada terus ada bapakku nggak ada, udah nggak sayang lagi sama aku, nah kayak gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kita sampaikan bahwa ayahnya jauh itu sedang bekerja mencari nafkah untuk kita semua. Tugas kita di sini doakan, gitu ya, mensupport. Yang ketiga, usahakan ada waktu-waktu khusus di mana antara suami kita dan anak kita itu bisa saling berkomunikasi. Tentukan waktunya. Misalnya apakah mau dalam seminggu berapa kali
atau dalam sehari berapa yang itu tidak mengganggu waktu pada saat suami kita sedang bekerja, pada saat nyaman lah gitu ya, ada waktu luang, nah silakan. Jadi kita yang menjembataninya gitu. Terus anak kita juga bilang, nanti pukul segini papa atau ayah mau telepon, yuk kakak terima ya, setelah ngobrol, cerita, nah seperti itu ya. Kemudian juga tadi gunakan media gitu ya. Misalnya tidak jarang bisa bertemu langsung, kan bisa e-call gitu ya. Oke, itu bisa dicoba. Oke. Yang berikutnya dari Mama, siapa tadi, Muhammad Alkas ya, mana? Oh ya, mendidik anak yang baik. Tidak ada rumus memang ya bagaimana mendidik anak yang baik. Kita semua ingin punya anak yang baik ya di Bapak ya. Tapi ternyata tidak ada rumus yang berlaku umum gitu, karena kita juga harus mempertimbangkan karakteristik anak-anak kita sendiri. Dan idealnya yang paling tahu karakteristik anak kita itu ya kita sebagai orang tua. Tapi kalau boleh saya ingin berbagi ada satu tips gitu ya yang disampaikan ini oleh salah seorang guru saya. Rumusnya itu 3L. Nah ini sering saya ulang-ulang ya, 3L. Bukan 4L ya, kalau 4L itu lu lagi. Kalau 3L itu yang pertama kita mulai dari luruskan niat. Lu apa? Pada saat kita mendidik anak, itu niat kita itu untuk apa sih? Apakah niatnya ingin anak baik, nurut, atau niatnya lillahi ta'ala karena kita sebagai orang tua memang punya kewajiban untuk itu, atau niatnya hanya karena ingin dinilai oleh tetangga bahwa kita bisa mendidik anak? Ya, ingat, setiap niat itu akan sangat menentukan. Maka luruskan dulu niat kita dalam mendidik anak. Jangan untuk yang macam-macam. Lillahi ta'ala aja bilang, karena Allah saya niat mendidik anak saya ya Allah, berikan saya kemudahan. Jadi meluruskan niat itu penting, jangan untuk yang lain-lain. Biasanya kalau niat kita karena Allah, nanti dipermudah juga jalannya gitu. Tapi kalau kita niatnya karena ingin apa ya, untuk kepentingan manusia gitu, ya cuman itu yang didapat gitu. Atau hanya ingin anak nurut si anaknya, tapi kemudian tersiksa gitu, anak itu berontak suatu saat. Nah, gitu. Jadi luruskan niat kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua adalah luangkan waktu. Luangkan waktu untuk apa? Tadi melengkapi yang disampaikan oleh Pak Hamid Arif. Luangkan waktu untuk terus-menerus belajar jadi orang tua yang baik. Memang tidak ada sekolahnya jadi orang tua itu. Gak ada kan sekolah jadi orang tua yang baik dan benar, gak ada. Kita tuh jadi orang tua murni karena apa Ibu Bapak? Karena apa yang kita terima dari orang tua kita dulu. Terus itu yang kita lakukan pada anak-anak kita kan. Dulu juga saya diperlakukan begini, maka sekarang itu yang saya lakukan pada anak saya. Padahal zaman berubah, anak kita juga bukan kita. Jadi harus ada perlakuan yang berbeda memang. Jadi luangkan waktu untuk terus-menerus belajar jadi orang tua yang baik. Yang kedua juga luangkan waktu untuk mendampingi anak. Jangan sampai anak kita mencari-cari tadi di luar. Ketika anak kita datang ke sekolah, idealnya tangki kasih sayang anak itu udah full di rumah. Bukan hanya dikasih makan, sarapan, bekal dan sebagainya, tapi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa aman, sehingga ketika dia datang ke sekolah, dia nggak melakukan tindakan apapun yang itu untuk mencari perhatian supaya diberi kasih sayang oleh orang lain. Sekarang kan banyaknya begitu. Anak datang ke sekolah, tangkinya kosong. Tangki kasih sayang, tangki rasa aman. Jadilah dia mencari-cari masalah supaya dapat perhatian, gitu ya. Jadi luangkan waktu kita bersama anak. Sesibuk apapun kita, tanya aktivitasnya, dampingi belajarnya, gitu ya. Sesekali adakan waktu keluar bersama anak, pergi keluar, me time itu ya bersama anak juga, gitu. Jadi luangkan waktu, termasuk untuk terus-menerus belajar seperti ini, ya. Dulu memang orang tua kita nggak pernah ikut kegiatan parenting kayak gini. Banyak gitu. Padahal anaknya kan tidak hanya satu, tidak dua. Kayak itu Sausin, putra anak gitu. Tapi berhasil ya. Kenapa kita sekarang anak sedikit tapi biasa ribut gitu anak itu. Makanya jadi ada parenting. Parenting bukan hanya artinya
penting. Jadi luangkan waktu. Yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah lapangkan dada Ibu Bapak. Ya, lapangkan dada. Kalau ternyata selama mendidik anak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan itu pasti ada. Ingat saja tadi bahwa anak kita itu titipan. Jadi kalau kita sudah sangat, aduh bingung ya Allah ini harus gimana lagi, ajarin sholat udah, misalnya berkata yang baik-baik sudah, gitu kan, meluangkan waktu sudah, tinggal waktunya kita berlapang dada dan mengadu sama yang punya anak kita. Berdoa, Pak Bu, berdoa, ya. So, seberapa sering kita bangun di tengah malam atau menjelang dini hari melakukan sholat malam, terus menyebut nama anak kita dalam doa sambil nangis? Pernah nggak? Jujur aja. Kalau nggak pernah, yuk lakukan. Kalau nggak pernah, ayo dilanjut. Gitu. Kita mah bisanya nuntut terus sama anak, sementara kita belum jadi orang tua yang baik. Ya. Dan jangan lupa, kalaupun anak kita baik, juga belum tentu karena kita. Gitu. Ya. Ada peran guru di situ, ada kasih sayang Allah di situ. Kadang-kadang malu, misalnya, kalau kita menuntut anak kita, kamu harus hafal Al-Quran ya, harus jadi hafidh-hafidh. Emang kalau hafal? Ya kan? Juz 30 baik Bapak Liu, gitu kan bisa. Nah ini, hati-hati ya. Jadi, berusaha kita jadi orang tua yang baik, insya Allah anak kita juga akan baik. Kalau kita merasa sudah baik, sementara anak kita belum baik, ya tinggal dikembalikan saja kepada Allah. Gitu. Allah, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ikhtiar saya sudah maksimal. Tapi ternyata anak saya masih seperti ini, saya serahkan kepada Beliau. Kau yang maha membolak-balikan hati, gitu kan? Hati-hati juga ucapan kita itu adalah doa. Ibu-ibunya terutama, kalau lagi marah coba yang keluar itu doa atau maki-makian ke anak. Dan mereka iya beleguk, sia tolol, cemberut, misalnya gitu kan? Udah pada bong. Itu yang akhirnya terjadi. Tapi coba misalnya, ya Allah, anak mama yang soleh, pinter, kasep, bager, misalnya. Gak apa-apa suaranya rada naik 7 oktav juga, tapi yang keluar doa. Gitu. Nah, jaga lisan kita nih, terutama ibu-ibu. Jangan gampang memaki-maki anak, ya. Karena setiap ucapan itu adalah doa. Begitu ya. Jadi ini mah nggak ada di psikologi pendidikan, mah nggak ada gitu. Ini mah ajaran agama Islam. Jadi sekali lagi coba Ibu Bapak kita praktekkan yang 3L ini ya. Ini termasuk untuk diri saya sendiri. Luruskan niat kita dalam mendidik anak. Luangkan waktu untuk terus belajar dan mendampingi bersama-sama dengan anak. Jangan anak aja yang disuruh belajar, sementara kita orang tua merasa sudah cukup. Yang ketiga, lapangkan dada. Ya, berlapang dada sambil terus-menerus berdoa. Ya. Dari Pak Hamid Arif, nah tadi juga ya gimana caranya supaya anak nurut? Yang pertama, anak nurut itu kalau dia punya contoh. Jadi satu, tetap kita yang harus jadi teladan. Jadi orang tua, jadi guru itu lebih baik berkata dengan perbuatan daripada berbuat dengan perkataan. Kalau berkata dengan perbuatan, gak usah banyak ngomong, langsung dicontohkan saja oleh kita. Tapi kalau berbuat dengan perkataan, kita nggak pernah melakukan, pintar ngomong aja. Maka anak akhirnya akan bilang, si bapak mah omdo, ngomong doang. Mama juga kakak omong. Mama dan bapak adalah anggota NATO, action talk only. Ya, kasih contoh aja sama kita. Baru misalnya, waktunya ada. Sholat kita langsung, jangan sholat gitu kan. Lalu bapak, itulah bapak main versi jadi mama ini putri yang tertukar sebentar lagi. Gimana anak mau nurut, gitu kan? Gimana anak mau nurut coba? Sementara yang kita lakukan, ya sampai contoh kan gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita menyampaikan sesuatu pada anak, maka ingat prinsipnya I message, ya, aku berpesan atau pesanku itu harus jelas. Misalnya ini, anak lari-lari, ya, biasanya kita bilang apa? Jangan lari-lari atau diri,
lari-lari kalah kaburki. Percaya nggak kalau otak manusia itu justru semakin dilarang semakin melakukan. Bu Bapak sekarang di sini jangan ada yang memikirkan tentang gajah kecil warna pink pakai pita. Kenapa jadi kebayang? Padahal tadi saya bilang jangan ada. Dan enggak kan sebelumnya ibu-ibu memikirkan yang begitu. Ketika saya bilang jangan, malah kebayang. Nah itu. So lihat, semakin dilarang semakin dilakukan. Jadi kalau begitu apa? Jangan lari-lari. Pesannya apa? Nah, jalannya pelan-pelan ya. Nah, jelas. Nanti anak jalannya akan pelan-pelan. Nah gitu. Jadi kita ini berpesan apa sih kalau melarang sesuatu pada anak? Usahakan untuk mengganti kata jalan. Nanti anak jalannya akan pelan-pelan. Nah gitu. Jadi kita ini berpesan apa sih kalau melarang sesuatu pada anak? Usahakan untuk mengganti kata jangan, nggak boleh itu dengan pesan yang lebih jelas. Entah main game boleh atau ya mana teh, itu nyaho waktu. Ayo, tuh main game. Tapi coba misalnya